Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 26 Oktober 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Firman Tuhan terambil dalam Ayub pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Allah. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Saya ulangi kembali ayat yang luar biasa. Ayub 11 ayat yang ke-7. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, dalam proses kami terus menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik, maka tidak ada kata terlambat sekalipun terlalu banyak hal kami tertinggal di dalam kemajuan-kemajuan pertumbuhan iman, kerohanian, dan seluruh aspeknya. Karena kami memiliki Allah yang tidak pernah menolak kami dan selalu menerima kami selama kami terus terbuka untuk dipengaruhi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Begitu banyak sahabat seperjalan di dalam proses menjalani kehidupan ini. Kemudian kita berkata, ya sudah terlambat semuanya. Segalanya sudah nasi yang sudah menjadi bubur. Kemudian diikuti dengan perasaan-perasaan tidak punya semangat lagi, tidak punya gairah lagi, tidak mau melangkah lagi, tidak mau mencoba lagi, menutup diri, mengurung diri, kemudian menarik diri untuk tidak terlibat di dalam semua kegiatan, yang dalam semua relasi yang kita merasa kita pernah gagal dan tidak pernah mencapai seperti yang diharapkan. Kemudian kita masuk ke dalam keputusasaan. Kemudian kita berkata bahwa tidak ada kata, semuanya sudah serba terlambat. Namun firman Tuhan mengatakan tidak ada kata terlambat dalam seluruh aspek kehidupan ini. Tentu kita tahu kitab Ayub itu dibuat oleh Ayub. Ya, banyak menceritakan tentang semua kehidupannya sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa yang paling punya hak untuk berputus asa? Siapa yang paling punya hak seakan-akan untuk tidak mempercayai Allah? Yaitu Ayub. Ayub adalah orang yang benar, orang yang saleh, orang yang hidupnya takut akan Allah. Namun berkali-kali dan kemudian sampai titik tertentu menerima katakanlah proses perjalanan hidup yang sangat menderita. Tidak perlu saya jelaskan, sahabat seperjalanan tahu dengan jelas tentang kisah daripada Ayub. Tapi Ayub tidak kemudian berhenti untuk tetap mempercayai Allah. Dan Ayub sangat menyadari dan memahami kalau kita bisa menerima hal-hal yang baik dari Allah, namun tatkala Tuhan memberikan sesuatu di dalam proses yang tidak sesuai dengan kehendak kita, Allah pun punya rencana dan maksud yang baik untuk kita. Sekalipun kita menghadapi kematian, kehilangan, sakit, penyakit. Lalu kita mengatakan sudah semuanya adalah menjadi alasan saya untuk putus asa. Itu Ayub yang saleh. Kalau kemudian karena kesalahan kita berbuat mungkin mengabaikan kesempatan, tidak sungguh-sungguh di waktu terdahulu, kesempatan itu menjadi hilang, hidup kita salah jalan, hidup kita liar, kita menjadi anak yang hilang, bapak yang hilang, ibu yang hilang, mertua yang hilang. Kehidupan kita hilang, tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Sehingga kesempatan-kesempatan terdahulu menjadi hilang sedemikian rupa. Kemudian kita berkata semuanya, segala-galanya sudah terlambat. Sahabat seperjalanan, tidak ada kata terlambat. Karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang menerima kita. Allah yang kita percaya, Allah yang terus berulang-ulang memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan yang sudah kita lakukan terdahulu. Allah yang kita sembah bukan Allah yang kemudian hubungannya timbal balik seperti orang bisnis. Hubungannya bukan jual beli seperti dalam dunia ekonomi. Allah kita adalah Allah yang selalu memberikan ruang yang sangat luas, sangat besar dan tak terhingga untuk kita terus belajar. Kalau pengalaman pahit itu katakanlah terjadi karena hubunganmu dengan pihak-pihak lain dalam relasimu, maka percayalah, memang apa yang terjadi di masa lalu tidak bisa kita ubah. Tapi Tuhan bisa mengubah masamu, masa depanmu
dengan engkau bekerja sama dengan Allah di masa sekarang, hari ini, detik ini, dan waktu ini. Apa yang sudah buruk terjadi, yang sudah terlanjur terjadi, memang tidak bisa diubah. Namun bersama dengan Allah, firman Tuhan katakan apa? Ayub 11 ayat yang ke-7. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Silakan sahabat seperjalanan, Ayub 11 ayat yang ke-7. Baca berulang-ulang 20 kali, 10 kali. Ada banyak firman Tuhan itu, tatkala kita renungkan, baca berulang-ulang, baca dengan suara yang lebih lambat, lebih tenang, dihayati. Lalu kita bayangkan bagaimana Allah itu Allah yang maha penolong, Allah yang tidak pernah menolak kita, dan kita baca ayat ini berulang-ulang. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Ayat janji firman Allah yang luar biasa. Terang dan kecemerlangan baik siang hari maupun pagi hari akan terus menyambut kehidupan kita untuk kemudian menghadapi masa depan yang sudah Tuhan rancangkan dalam segala sesuatu keindahan, kemuliaan, keagungan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada satu pihak yang paling suka sewaktu kita berkata semuanya sudah terlambat. Dan kalimat itu terus kita diingatkan oleh pihak tersebut, yaitu setan dan iblis, yaitu kegelapan. Maka setan akan terus berbicara di telinga kita dan di hati kita, semuanya sudah terlambat. Namun firman Tuhan mengajarkan tidak ada kata terlambat. Segelap-gelapnya sebuah kegelapan, Tuhan akan buat kembali terang. Serapat-rapatnya pintu jalan hidup yang ada di depan kita, Tuhan bisa bukakan. Selemah-lemahnya kehidupan kita seakan-akan tidak sanggup lagi untuk berjalan apalagi berlari. Maka Tuhan akan memberi kekuatan ekstra. Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Sehingga engkau tidak hanya sanggup berjalan dan berlari. Firman Tuhan katakan engkau sanggup terbang seperti burung Raja Wali. Oleh sebab itu sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan katakan dalam hatimu, semuanya sudah terlambat. Kalau ada kesalahan yang kita perbuat dan akibatnya terjadi ke dalam kehidupan kita, karena kesalahan kita, belajar menerima kenyataan hidup itu. Belajar menerima kenyataan yang memang sudah tidak bisa diubah. Namun kita bisa memulai sebuah kehidupan baru agar kita tidak melakukan perkara yang sama di kemudian hari. Melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Maka kita berjuang hari ini bukan memikirkan apa yang sudah terjadi terdahulu, meratapinya, menyesalinya. Berjuang hari ini agar masa depan kita tidak lagi terulang. Kita berakhir dengan penyesalan. Kita berakhir dengan air mata. Kita berakhir dengan kalimat yang keluar dari mulut kita. Segalanya sudah terlambat. Oleh sebab itu sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita genggam tangan Tuhan, memulai hidup baru bersama dengan Tuhan, dan berjalanlah dengan cara-cara baru dengan pertolongan Tuhan. Kesalahan kita di masa lalu adalah pelajaran, bukan untuk diratapi, ditangisi, tapi untuk menjadi sebuah momentum agar kita berjalan kembali bersama dengan Allah, dengan kekuatan Allah, menyongsong masa depan, dan tidak ada kata yang kita ucapkan dengan penuh penyesalan, segala sesuatunya sudah terlambat. Tapi kami mengalami pertolongan Allah yang dahsyat di dalam kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah Tuhan jamah sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, persoalan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, meminta dan berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan penuhi dengan waktu, cara dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.